renungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jemaat, marilah berdiri dan dengarlah firman Tuhan. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1 sampai 4 menyatakan, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan memiliki kesempatan besar untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah. Seperti yang tercermin dalam firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Dalam surat ini, Yohanes, seorang penatua gereja, menulis kepada seorang yang dicintai, orang yang hidupnya dalam kebenaran, yang telah menjadi kesaksian bagi banyak orang, yaitu seorang yang bernama Gayus. Hal ini menyoroti pentingnya kebenaran dalam kehidupan orang-orang percaya, dan bagaimana hidupnya yang sesuai dengan kebenaran dapat menjadi sebuah kesaksian yang kuat bagi orang lain. Kebenaran tidak hanya sekedar pemahaman intelektual, tetapi juga mencakup hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Kebenaran tidak boleh tergantung pada kepentingan pribadi dan kelompok, dan tidak boleh tergantung pada kepentingan kesukuan dan agama. Karena hal itu dapat membuat kita menjadi orang yang buta, dan tindakan kita menjadi membabi buta. Pokoknya saya bela, mau betul atau salah. Pokoknya bela, tanpa mau memikirkan terlebih dahulu. Kehidupan Gayus adalah contoh yang nyata tentang bagaimana seseorang
dapat hidup dalam kebenaran dan kesaksian hidupnya telah memberikan inspirasi bagi orang lain. Kesaksian hidup kita memiliki dampak yang besar dalam mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Yohanes bersukacita ketika mendengar kesaksian hidup Gaius, karena hidupnya mencerminkan kebenaran Kristus. Begitu juga dengan kita. Setiap tindakan dan setiap keputusan yang diambil dalam kebenaran adalah sebuah kesaksian yang kuat bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian hidup kita bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi lebih pada cara hidup sehari-hari yang mencakup bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Kristus. Ini mencakup sikap kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, dan perilaku kita dalam berinteraksi dengan orang lain, serta karakter kita dalam mengatasi kesulitan hidup. Dunia memperhatikan bagaimana kita merespon tantangan, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita menanggapi pergumulan hidup. Mereka melihat apakah kita tetap teguh dalam iman saat dihadapkan pada tantangan dan pergumulan. Apakah kita bertindak dengan kasih dan kebaikan kepada sesama? Dan apakah kita memperlihatkan karakter Kristus dalam segala hal yang kita lakukan? Sikap, perilaku, dan karakter kita sehari-hari adalah bagian dari kesaksian hidup kita. Namun, dalam menjalankan hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kesaksian hidup bukanlah sesuatu yang terjadi hanya pada saat kita berada di gereja atau dalam lingkungan persekutuan. Sebaliknya, cerminan itu tergambar dalam siapa kita sehari-hari, bagaimana kita di tempat kerja, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita di tempat umum, dan dimanapun kita berada. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap sikap yang kita tunjukkan memiliki potensi untuk menjadi kesaksian yang kuat bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi, penting bagi kita untuk tidak hanya berbicara tentang iman percaya kita saja, tetapi mau juga menjalaninya dengan setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus, kita menjadi terang bagi dunia di sekitar kita, dan orang-orang akan melihat dan memuliakan Tuhan karena kesaksian hidup kita yang nyata.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mau melakukan kebenaran yang menunjukkan pribadi dan keluarga serta persekutuan kita sebagai saksi Allah, kita akan berhadapan dengan tantangan dan hambatan. Di tengah tekanan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, kita mungkin merasa sulit untuk memilih hidup dalam kebenaran. Tekanan untuk mengikuti arus dunia, ketidakpastian dalam menunjukkan kasih kepada mereka yang sulit dicintai, serta godaan untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi seringkali menghalangi kita untuk menjadi saksi hidup yang efektif. Tantangan yang kita hadapi dalam memberikan kesaksian hidup bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin kita merasa tergoda untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dunia, meskipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin kita mengalami kesulitan untuk menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung iman kita dan menolak kebenaran. Dalam beberapa hal, kita mungkin bahkan mengalami penindasan atau penolakan karena iman kita dan karena kebenaran yang kita perjuangkan. Meskipun kita dihadapkan pada berbagai tantangan, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Allah selalu menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam mengatasi setiap rintangan. Dengan memperkuat hubungan kita dengannya melalui doa, membaca firman-Nya, dan membangun persekutuan yang saling mendukung, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan dan keberanian. Jika kita bertekad untuk tetap setia dalam mengikuti Kristus, maka Allah akan menggunakan kesaksian hidup kita untuk memuliakan namanya di dunia ini. Saat kita terus bergantung kepadanya, kita akan diberikan kekuatan dan hikmat yang diperlukan untuk mengatasi setiap tantangan dan menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dalam menjalani kesaksian hidup kita sehari-hari, ada beberapa tindakan yang dapat membantu kita untuk tetap setia pada panggilan tersebut. Berusaha dan lakukanlah doa yang berkelanjutan. Berdoalah secara teratur untuk mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan dalam menjalani kesaksian hidup kita. Berusahalah untuk mau selalu membaca firman Tuhan. Baca dan telaah firman Tuhan secara teratur untuk memperkuat iman kita dan memahami kehendak Allah lebih dalam sehingga dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Masuk dalam persekutuan gereja, ikut terlibat dalam persekutuan gereja dapat memberikan dukungan, dorongan, dan akuntabilitas dalam kita menjalani hidup sebagai jemaat GPIB yang konsisten. Selalu berusaha menjaga kesetiaan dan keteguhan.
Tetaplah setia dan teguh dalam iman. Bahkan ketika kita dihadapkan pada tekanan atau penindasan, tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Bahkan kepada mereka yang sulit dicintai, atau yang memusuhi kita, atau yang membenci kita, atau yang memfitnah dan mengkhianati kita secara diam-diam. Karena dengan hal itu kita memperlihatkan Allah kepada sesama kita. Berusahalah untuk terus bersedia dalam memberi. Jangan takut dan ragu. Jadilah teladan dalam memberi, dalam segala hal. Agar apa yang kita lakukan dapat menjadi pendorong bagi sesama kita untuk mau ikut dengan apa yang benar yang kita lakukan. Mari mencontoh seperti seorang Gayus yang hidup dalam kebenaran dan menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus, kita menjadi terang bagi dunia di sekitar kita, dan orang-orang akan melihat dan memuliakan Allah karena kesaksian hidup kita yang nyata. Ingatlah selalu, kesaksian hidup kita bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari supaya kita dapat menjadi terang bagi dunia dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dengan iman yang kokoh, doa yang tekun, dan komitmen yang teguh, kita dapat menjadi kesaksian hidup yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap sikap yang kita tunjukkan merupakan kesempatan untuk menjadi kesaksian yang kuat bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi, jangan pernah meremehkan pengaruh baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam iman memiliki dampak yang besar di hadapan Allah. Kebenaran dan kasih Kristus yang kita tunjukkan dapat menjadi sumber inspirasi dan sukacita bagi banyak orang di sekitar kita. Kesaksian hidup kita adalah cerminan dari siapa kita sehari-hari. Jadilah teladan yang baik bagi orang lain, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita. Saat kita hidup dalam kebenaran dan memberikan diri kita bagi kemuliaan Allah, sukacita kita akan bertumbuh dan melimpah. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan melakukan kasih Kristus dalam segala hal, kita tidak hanya memberkati diri kita sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk menjadi kesaksian hidup yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman yang kokoh dan kasih yang tulus,
kita dapat membuat perbedaan yang abadi dalam dunia ini. Pulanglah dengan tekad yang baru untuk menjadi saksi hidup yang kuat bagi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan putuskanlah untuk mau hidup dalam kebenaran dan mau memberikan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita nyanyikan Seindah Siang di Sinar Terang. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa.